Nah guys, kisah selanjutnya akan kita bahas adalah kisah dengan judul Tumaling Pemberani dari Tuara. Sebuah kampung yang terletak 6 km dari kota Enrekang, konon katanya dulu kala hidup seorang rakyat bernama Tumaling. Seorang lelaki yang memiliki badan yang tegap dan besar. Tumaling hidup seorang diri. Ia sangat cinta pada kampungnya sehingga setiap ada penduduk asing yang masuk akan ditanyai beberapa hal. Salah satunya adalah tujuan dan maksud kedatangannya. Ia tak pernah memandang apa dan siapa latar belakang tetamu yang datang. Jika ada tetamu asing yang ia lihat, ia akan segera memeringkan badannya di tengah jalan bertanda tamu harus berhenti dan menjawab pertanyaan Tumaling. Ia seakan-akan menjadi satpam di kampungnya. Dari hari ke hari, sikap Tumaling tidak pernah berubah. Ia tidak bosan untuk berjalan dari batas utara ke batas selatan kampung itu. Hal ini ia lakukan sendiri. Setiap ada rakyat lain yang menanyakan perilaku Tumaling, ia akan menjawab bahwa kampung kita adalah kampung yang suci, aman dan tenteram. Kita harus selektif dalam memilih tamu, jangan sampai kedatangan mereka membawa misi tersendiri sehingga akan berdampak negatif pada kampung kita ke depannya. Sifat dan sikap Tumaling mulai tercium oleh raja. Dari mulut ke mulut beredar berita bahwa di kampung sana terdapat orang yang akan tuara atau dialek Enrekang, posisi badan yang agak miring. Jika ada tamu yang akan masuk, karena berita itu akhirnya Tumaling dipanggil oleh sang raja. "Oh, benarkah engkau rakyatku yang bernama Tumaling? Katanya engkau akan tuara jika ada orang asing yang memasuki kampungmu," tanya raja. "Benar raja, sayalah Tumaling," jawabnya singkat. Tumaling dan raja terus berkomunikasi. Pada akhirnya raja akan menguji keberanian Tumaling seperti yang diceritakan rakyat lainnya. "Tumaling, saya ingin melihat keberanianmu. Saya ingin kamu menuju ke selatan, daerah yang dikenal selalu kacau karena banyak orang jahat dan pencuri yang tinggal di sana," jelas sang raja. "Lalu?" balas Tumaling. "Bunuh mereka yang kau anggap jahat." "Apa?" Tumaling dengan nada kaget. "Tidak itu saja, setelah kau bunuh, bawa buktinya ke kampungmu dan ke hadapan saya." "Apakah saya harus membawa jasad mereka?" "Bukankah itu terlalu berat, raja? Belum lagi jaraknya jauh," kata Tumaling. "Tidak, kau tak perlu bawa jasad mereka. Cukup potong dan pasang telinganya melingkar di perutmu yang besar itu. Jadi tidak ada bagian perut yang akan terlihat, hanya telinga-telinga para penjahat," lanjut sang raja. Tumaling akhirnya kemudian berangkat ke daerah selatan. Setibanya di sana, keadaan sebenarnya jauh lebih parah daripada apa yang diceritakan oleh sang raja. Tumaling pun mulai berpikir dan menyusun strategi untuk membunuh para penjahat itu. Satu demi satu telinga terpasang di perut Tumaling. Jumlah para penjahat mulai berkurang. Waktu yang digariskan raja hampir selesai, sementara penjahat di daerah selatan masih banyak. Rakyat daerah selatan pun mengakui kehebatan Tumaling karena berhasil menghabisi gerombolan pengacau di daerah selatan. Akhirnya daerah selatan mulai aman. Kini tiba waktunya Tumaling untuk pulang menghadap raja. Daerah selatan juga mulai aman serta waktu yang telah digariskan raja hampir usai. Sementara di sekitar istana telah banyak orang untuk menunggu kedatangan Tumaling. Raja pun demikian. Ia penasaran dengan lingkaran telinga di perut Tumaling. Tumaling pun tiba, sama seperti yang diminta raja, perutnya yang besar telah melingkar tali dan diisi dengan telinga-telinga manusia. Jumlah telinga yang terpasang nyaris tidak bisa dihitung. Melihat itu, raja dan masyarakat pun mengakui bahwa Tumaling memang pemberani. Hingga saat ini, kampung kelahiran Tumaling bernama Malawe atau Tuara, dengan alasan bahwa Tuara adalah cara Tumaling menjaga kampung ini. Masyarakat di kampung Tuara banyak yang percaya bahwa salah satu kuburan keramat di daerah Tuara adalah kuburan Tumaling. Kisah ini diriwayatkan oleh Amran L.